Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Bagaimana keadaannya? Sehat semuanya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah ibu juga sehat. Gimana di rumah? Masih tetap di rumah kan ya? Tetap di rumah. Kalau keluar pakai masker. Terus belajar di rumah sama ibu. Hari ini kita akan belajar tentang keluarga. Coba siapa yang tahu keluarga itu siapa? Apa itu keluarga? Nah, di sini kalau keluarga itu siapa ya? Keluarga itu adalah orang-orang yang dekat sama kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang ada di rumah, yang selalu ada buat kita, yang selalu bantu-bantu kita, yang selalu sayang sama kita. Kalau misalkan di rumah ada 3 orang, nah itu sama aja keluarga. Ada 4 orang, itu keluarga juga. Ada, kalau aku banyak 5 orang, nah sama itu adalah keluarga juga. Keluarga itu adalah ada ayah, ibu, kakak, adik, bahkan ada kakek sama nenek. Terus di rumah nggak ada kakek sama nenek, nggak apa-apa, itu sama aja, itu adalah keluarga. Nah, di sini ada foto tentang keluarga. Keluarga itu ada kakak, kalau di sini ini adiknya, ini ibunya, ini ayahnya. Nah, di sini tidak ada kakek nenek, tapi sama, ini adalah keluarga. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Ini ada siapa ya ini? Nah, ini ayah. Kalian semua punya ayah kan di rumah? Nah, kalau yang tidak punya ayah, kakak kita bisa dijadikan ayah. Nah, ayah adalah, kita kan lagi puasa ya. Ayah itu perannya bisa jadi imam buat kita kalau kita sholat. Terus ayah itu biasanya cari uang ya, cari nafkah buat kita, buat jajan kita, buat jajan adik kita, buat keluarga kita. Nah, udah ayah, sekarang ini siapa nih? Ini ibu. Ibu itu adalah orang yang selalu mengurus kita, selalu sayang sama kita. Nah, di bulan Ramadan ini, ibu adalah orang yang kalau sahur kita yang masak ibu. Kalau kita berbuka puasa, ibu yang masak. Terus ibu itu dulunya apa coba? Yang melahirkan kita. Ibu itu sangat penting bagi kita. Jadi ibu itu berharga sama buat kita itu. Semua sayang ibu kan ya. Nah, di sini ada foto nih, ada yang berdua. Nah, kalau ini adalah kakak kita, kalau ini adik kita. Kakak sama adik itu harusnya bagaimana? Harus saling sayang menyayangi, harus akur, tidak boleh bertengkar, ya. Nah, di bulan puasa ini, apalagi bulan puasa, harus akur. Kalau belajar, kita belajar bareng. Kalau kita sholat bareng. Jadinya kita harus saling sama-sama di rumah, jangan sampai bertengkar. Di sini, di gambar ini, kenapa ya banyak ya? Nah, ini adalah keluarga yang ada kakeknya, ada neneknya. Jadi walaupun kenapa ya yang misalkan di teman kita nggak ada kakek nenek, kalau di sini ada kakek nenek, ini juga sama, ini adalah keluarga. Nah, kalau ke yang lebih tua itu kita harus menghormati, menyayangi, dan mengasihi. Terus sama ibu dan bapak kita itu harus patuh, harus nurut, mendengarkan nasihat-nasihat orang tua yang baik. Jadi kita jangan membandel. Kalau kita membandel, itu
ingatkan lagi di bulan puasa ini mudah-mudahan tamat ya puasanya ya. Walaupun tidak tamat, tapi kita harus menghormati orang yang sedang berpuasa. Ibu ingatkan lagi, tetap di rumah. Kalau keluar rumah pakai masker, tidak boleh bepergian yang jauh-jauh, dan tetap belajar di rumah dengan ibu dan bapak. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Apakah semuanya sehat? Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Kita harus menjaga kesehatan sebaik-baiknya ya. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah dan sering mencuci tangan ya, agar kita terhindar dari virus corona. Baiklah, anak-anakku semuanya yang baik-baik, yang hebat-hebat, Bapak akan memberikan pelajaran tentang profesiku. Apa itu profesi? Ya, profesi itu adalah pekerjaan ya, biasanya dilaksanakan oleh ayah atau ibu kita ya. Apa saja profesi? Ya, kalian perlu ketahui ya. Macam-macam profesi itu banyak, atau pekerjaan. Di antaranya satu, dokter ya. Nah, kalian kan tahu dokter ya. Dokter itu tugasnya mengobati ya pasien-pasien atau orang-orang yang sakit ya, seperti di rumah sakit gitu ya, di puskesmas. Nah, itu dokter ya. Nah, yang kedua ada polisi. Ini profesi juga, polisi ya. Polisi, ada polisi lalu lintas ya, yang tugasnya mengatur lalu lintas di jalanan ya, supaya tidak macet dan membantu anak-anak menyeberang jalan ya. Nah, terus mengatur lalu lintas itu adalah tugas polisi ya. Selanjutnya, profesi atau pekerjaan yang sering kalian jumpai apa di sekitar rumah, atau mungkin ayah atau ibu kalian yang suka bertani. Nah, ini dinamakan petani ya. Petani itu tugasnya menanam ya, menanam padi, mengolah sawah ya, menanam palawija, sayuran, menanam singkong ya. Jadi bukan hanya di sawah saja, petani juga bekerja di ladang atau di kebun. Ciri khasnya petani itu membawa cangkul ya. Baik, selanjutnya ada yang disebut dengan nelayan ya. Nih, nelayan. Nelayan itu tugasnya mencari ikan di laut ya. Misalkan untuk makan atau untuk dijual, mereka mencari ikan ke tengah laut memakai kapal laut atau perahu ya. Nah, itu mencari ikan itu namanya nelayan. Nah, selanjutnya Bapak akan perlihatkan ini. Nah, siapakah ini? Ya, ini dinamakan pelajar. Pelajar itu kalian semua ya. Ada pelajar SD, SMP, SMA ya. Mungkin ada TK, pelajar. Jadi kalian juga mempunyai profesi. Apa profesinya? Yaitu pelajar ya. Baik, nah sekarang kita lihat profesi yang dilakukan untuk pengendara atau yang suka membawa kendaraan ya, membawa angkutan. Pertama, kita lihat sudah mungkin mengenal kapal terbang ya, yang terbang di angkasa. Kita lihat kalau kita sedang olahraga atau sedang ini, ada kapal ya di atas, ada kapal terbang. Nah, semuanya melihat. Nah, yang mengendarai kapal terbang ini namanya pilot ya. Jadi bapak-bapak yang mengendarai kapal terbang ini membawa penumpang jauh ya, itu menggunakan dinamakan pilot ya. Mohon dicamkan, pilot. Terus ada lagi yang mengendarai kapal laut. Oh, kapal laut ya, di laut gitu. Itu dinamakan nakhoda ya.
Nakoda adalah yang mengendarai kapal laut. Ya, kapal laut. Selanjutnya ada, kalian mungkin mengenal ini. Ini adalah kereta api. Kereta api berjalannya di atas rel besi, ya, di daratan. Kereta api ini ada pengendaranya, dinamakannya profesinya atau disebutnya masinis. Ya, masinis tugasnya mengendarai kereta api. Dan ada lagi yang di darat seperti ini. Nah, mungkin sudah tak asing lagi. Kalian sering lihat ya. Ini bis atau mobil. Pengendaranya mungkin tahu semuanya ya. Pengendara kendaraan mobil dinamakan sopir. Sopir ini bisa supir bis, supir angkot ya. Nah, atau supir ojek bisa kan ya. Nah, macam-macam. Dan ada lagi di desa-desa sering banyak ini apa namanya? Delman. Ya. Krepek yang ditarik kuda, ya. Nah, ini si emang yang narik kuda ini dinamakan kusir delman, ya. Awas jangan menyebut pilot ya. Pilot itu untuk pesawat terbang. Kalau yang mengendarai delman adalah kusir delman, ya. Nah, itulah mungkin pertemuan singkat dengan Bapak tentang pembelajaran profesi atau pekerjaan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan dimohonkan kalian tetap di rumah saja ya. Jangan kemana-mana ya. Dan harus menjaga kesehatan. Sekian dari Bapak, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini kita belajar di rumah lagi ya. Hari ini kita mau belajar apa? Ada yang tahu? Tidak? Hari ini kita belajar kegemaranku. Di sini ibu mau bertanya, siapa yang suka bermain bola atau berenang? Ada yang suka? Kalau laki-laki suka bermain bola. Perempuan suka bermain apa? Ada bermain boneka, berenang. Nanti ibu ada gambar. Kalian lihat ya. Yang ke-1 ini apa? Ada yang tahu? Itu namanya pencak silat. P-E-N-C-A-K-S-I-L-A-T. Pencak silat. Ada yang suka di sini? Kalau suka, bagus. Nanti tubuh kita sehat. Yang kedua, ini apa? Itu, ya betul, berenang. Coba sama-sama. R-E-N-A-N-G. Bagus. Yang ketiga, kita lihat ini apa?
bermain bola. Laki-laki suka bermain bola, ya? Sama-sama. S E P A K B O L A. Bagus. Yang keempat ada satu lagi. Itu S E N A M. Senam. Senam buat tubuh kita menjadi sehat. Sehat. Belajarnya sudah dulu ya. Nanti kita belajar lagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semuanya sehat-sehat saja bukan? Dan bagaimana dengan ibadah puasamu? Pasti pada selesai sampai azan maghrib. Pasti itu. Karena kalian adalah anak-anak Bapak yang hebat-hebat. Tapi yang terpenting lagi bagi Bapak adalah kalian diberikan selalu kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dijauhkan dari penyakit yang sedang mewabah saat ini, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nah, agar kalian terhindar dari virus ini, ingat ya, bila kalian akan bepergian keluar rumah, jangan lupa kalian memakai masker seperti ini, ya. Dan ingat juga, selalu mencuci tangan ya sampai bersih, sela-sela memakai sabun ya. Bila mana kalian sudah sampai di rumah ya, pokoknya kalian harus tetap diam di rumah dan semangat untuk belajar di rumah ya. Baiklah, pada saat ini atau pada kesempatan ini Bapak akan memberikan pembelajaran dalam video ini ya, yang bertema lingkungan. Ya, nah, sebelum Bapak membahas kepada kalian harus tahu dulu ya, apa itu arti lingkungan. Ya. Lingkungan adalah keadaan sekitar atau suatu tempat untuk tinggal dan menetap di suatu daerah. Ya. Nah, yang dimaksud dengan daerah di sini itu bisa di daerah pedesaan, ya, bisa di daerah perkotaan, bisa di daerah pantai atau pegunungan. Ya. Nah, sebagai contohnya di sini adalah daerah lingkungan rumah kalian ya. Nah, perlu kalian ketahui dulu bahwa di suatu lingkungan tersebut, terutama di lingkungan rumah, ada lingkungan rumah yang sehat dan ada juga lingkungan yang tidak sehat. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Di sini Bapak akan memberikan contoh gambar tentang lingkungan rumah yang sehat dan lingkungan rumah yang tidak sehat, sehingga nanti kalian bisa membedakan antara lingkungan rumah yang sehat dan lingkungan rumah yang tidak sehat. Nah, coba perhatikan pada gambar berikut ini ya. Ini adalah merupakan lingkungan rumah yang sehat, ya. Coba perhatikan lagi. Di sini lingkungan yang sehat itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
Yang pertama adalah rumah dan halaman yang bersih, ya. Dan yang keduanya adalah jalanan dan selokannya juga bersih. Dan tidak ada sampah berserakan di mana-mana atau tidak ada sampah berserakan di sekitar lingkungan rumah kamu. Nah, yang keduanya adalah, coba perhatikan lagi gambar berikut ini. Nah, ini adalah lingkungan rumah yang kurang sehat atau lingkungan rumah yang tidak sehat. Kenapa dikatakan rumah atau lingkungan rumah yang tidak sehat? Coba perhatikan dulu ini, ya. Ciri-ciri rumah yang tidak sehat, ya. Di sini dapat kamu lihat rumah dan halaman yang kotor dengan tumpukan sampah, ya. Coba lihat, di halamannya itu ada sampah, ya. Begitu juga di parit-paritnya itu ada tumpukan sampah. Begitu pula di jalannya juga, lihat, ya. Banyak sampah-sampah yang berserakan. Nah, sekarang kita tahu bahwa lingkungan ini yang tidak baik untuk kesehatan kita, ya. Kenapa? Karena rumah yang tidak sehat itu adalah rumah yang banyak bibit penyakit. Nah, lalu bagaimana caranya agar lingkungan kalian ini selalu bersih dan sehat? Mari kita lihat gambar yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Yang pertama adalah di sana ada ibu-ibu, ya, dengan anaknya yang sedang membersihkan lantai, dan juga ibunya sedang merapikan tumbuh-tumbuhan atau tanaman di sekitar halaman rumah mereka. Dan juga kita perhatikan pula, lihat pada gambar berikutnya ada ibu-ibu dan anaknya yang sedang membersihkan jalan, ya. Dan terakhir, selain daripada halaman, ya, selain juga daripada jalan, jangan lupa parit dan selokannya juga harus dibersihkan. Nah, lihat gambar berikutnya, seorang anak yang sedang membersihkan parit atau selokan, ya. Kenapa perlu dibersihkan? Kenapa perlu dikeluarkan kotoran-kotorannya atau sampahnya yang ada di parit tersebut? Karena bila hujan tiba, ya, air yang seharusnya mengalir lancar, ya, tetapi karena sumber oleh sampah dan kotoran, maka airnya itu akan meluap ke atas atau akan meluap ke jalan. Syukur-syukur hanya di jalan saja. Tapi bagaimana kalau air tersebut masuk ke dalam rumah kamu? Tentu keluarga dan kamu akan repot karena harus membersihkan sampah-sampah yang nantinya akan masuk ke rumah kamu atau membersihkan kotoran-kotoran yang akan masuk ke rumah kamu, ya. Nah, maka dengan itu jangan lupa parit juga harus dibersihkan. Nah, gambar yang berikutnya adalah gambar seorang anak yang sedang membuang sampah, ya. Ini perlu diingat, setiap kalian atau anak-anakku yang Bapak cintai, setelah membersihkan semua halaman, setelah membersihkan jalanan, dan juga setelah membersihkan parit atau selokan, semua sampahnya itu dikumpulkan lalu dibuang ke tempatnya atau biasa disebut tong sampah atau bak sampah. Kalau di Bapak, ya, kalau di rumah Bapak itu menggunakan tong sampah. Nah, Bapak tidak tahu kalau di rumah kalian, ya. Tapi ingat, setiap sudah membersihkan sampah-sampahnya itu dibuang ke tempatnya, ya. Nah, mungkin itulah caranya, ya, anak-anak, agar lingkungan rumah kita tetap sehat. Dengan lingkungan kita sehat, maka diri dan juga diri kita akan tetap sehat, ya. Nah,
Mungkin itu, ya mungkin itulah pembelajaran dari Bapak. Dan mudah-mudahan apa yang telah kamu pelajari lewat video ini, ya, dapat kamu praktekkan di rumah masing-masing. Nah, nasihat Bapak adalah, ya, tetap semangat untuk belajar di rumah dan jangan lupa pakai masker dan cuci tangan bila kalian sudah keluar dari rumah, ya. Ya, begitu aja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai anak-anak, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat ya. Meskipun tetap di rumah, jangan lupa untuk selalu belajar agar menjadi anak yang pintar dan hebat-hebat. Ya, untuk kali ini Ibu akan memberi pelajaran tentang makanan 4 sehat 5 sempurna. Apa ya makanan 4 sehat 5 sempurna itu? Makanan 4 sehat 5 sempurna adalah makanan pelengkap gizi untuk kebutuhan tubuh seperti karbohidrat, mineral, vitamin, dan juga protein. Seperti apa ya kira-kira contohnya? Ibu akan coba menjelaskan melalui gambar ya. Yuk kita lihat. Makanan pokok yang pertama adalah nasi. Gambarnya seperti ini ya. Ini contohnya nasi. Selain nasi, makanan yang mengandung karbohidrat itu adalah kentang ya, juga kentang. Selain kentang, apalagi ya? Selain kentang, jagung juga bisa ya. Jagung. Kira-kira gambarnya seperti ini. Selain nasi, kentang dan juga jagung itu mengandung karbohidrat. Berikutnya adalah lauk pauk. Seperti apa ya? Contohnya lauk pauk itu seperti ikan. Selain ikan, yang termasuk lauk pauk itu daging, misalkan contohnya daging sapi, daging kambing, seperti ini. Selain daging kambing, ada juga daging ayam. Kira-kira seperti ini ya contohnya. Daging ayam, daging sapi, serta ikan. Berikutnya adalah yang termasuk makanan 4 sehat 5 sempurna, ada juga sayuran seperti wortel, kita harus banyak mengkonsumsi wortel ya agar terjaga kesehatan matanya. Selain wortel ada juga kembang kol, atau kita kasih contoh brokoli ya, brokoli. Contohnya seperti ini ya kira-kira. Ada juga yang termasuk sayuran yang mengandung vitamin itu kembang kol.
Terus ini kembang kol, wortel, brokoli, berikutnya adalah buah-buahan. Kita juga harus sering mengkonsumsi buah-buahan agar kesehatan tubuh kita terjaga. Contohnya seperti apel, stroberi, mangga, ini ya. Lalu yang kelima, pelengkap nutrisi makanan pas sehat 5 sempurna itu adalah susu. Kita harus sering mengkonsumsi susu agar terpenuhi kebutuhan gizi. Itu kalsiumnya ya. Ini contohnya susu. Ini contoh dari makanan pas sehat 5 sempurna. Gimana anak-anak, ngerti? Ya, sekian pembelajaran dari Ibu mengenai makanan pas sehat 5 sempurna. Makasih, salam sehat semua. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat-sehat ya. Sekarang kita akan belajar tentang binatang peliharaan. Apa itu binatang peliharaan? Binatang peliharaan biasanya sering kita jumpai di sekitar lingkungan tempat tinggal rumah kita. Ada yang tahu contohnya? Ya, salah satunya ada ayam. Ayam memiliki 2 buah kaki. Terdapat jengger di sekitar kepalanya. Memiliki paruh untuk makan. Selanjutnya, ada kelinci. Ya, kelinci biasanya berjalannya lompat-lompat. Biasanya, kelinci menyukai sayuran wortel. Wortel sangat bagus untuk kesehatan mata karena mengandung vitamin A. Selanjutnya, yang sering kita pelihara biasanya ada burung. Ya, burung memiliki sayap dan memiliki paruh yang runcing. Biasanya jika dipelihara, burung akan diam di dalam sangkar atau dikurung. Selanjutnya, ada kucing. Kucing sangat sering kita jumpai dipelihara di rumah-rumah. Kucing memiliki 4 kaki. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Biasanya, 1 kali melahirkan akan memiliki 2 atau lebih ekor anak. Ingat ya. Jadi, binatang yang bisa kita pelihara di rumah, contohnya apa saja? Ada kucing, ada burung, ada kelinci, juga ayam. Iya, itulah contoh-contoh binatang yang bisa kita pelihara di rumah. Kalian tahu apalagi yang bisa dipelihara di rumah? Bisa tanya ayah dan ibu ya. Cukup sekian pembelajaran dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.
Assalamualaikum. Gimana anak-anak, kalian kabarnya sehat kan? Papa harap kalian sehat semua ya. Meskipun kalian di rumah, tapi kalian harus belajar. Papa akan menjelaskan fungsi dan manfaat beberapa ruangan yang ada di sekolah. Ada yang tahu ruangan apa aja? Ya, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang kelas, ruang musik, perpustakaan, UKS, dan GOR. Ruangan kepala sekolah. Ruangan kepala sekolah berfungsi untuk tempat kepala sekolah beristirahat, mengerjakan tugas sekolah, atau menyimpan arsip-arsip penting sekolah, atau menerima tamu yang bersangkutan dengan sekolah juga. Selanjutnya ada ruang guru. Ruang guru berfungsi untuk tempat guru beristirahat, mengerjakan tugas tentang sekolah, tempat untuk berdiskusi, tempat untuk rapat, tempat untuk menyimpan arsip-arsip guru. Ada ruang kelas. Ruang kelas berfungsi untuk kegiatan belajar mengajar, membuat tugas, mendengarkan guru menjelaskan di depan. Di dalam ruangan kelas terdapat ada kursi, meja, ada lemari, ada bor, ya, ada ruang UKS. Ruang UKS berfungsi untuk mengobati, membantu orang yang sakit, siswa ataupun guru yang sedang sakit di lingkungan sekolah. Ada ruang musik. Ruang musik berfungsi untuk belajar berbagai macam alat seperti piano, drum, gitar, suling, dan melatih kemampuan nalar kalian atau meningkatkan daya ingat kalian tentang nada. GOR. GOR berfungsi untuk tempat kita olahraga seperti lari, bermain volley, push up, sit up, bermain bola, basket, atau bermain tali. Kalian jangan lupa olahraga ya, supaya badan kalian sehat. Ya, ada perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat untuk kita membaca jenis-jenis buku seperti buku pengetahuan, buku cerita yang mengedukasi anak-anak, atau buku gambar untuk mewarnai kalian ya. Penjelasan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo semuanya, apa kabar? Semuanya sehat? Sekarang kita akan menggambar. Sekarang kita akan menggambar ini. Pertama, kita siapkan kertas. Kedua, spidol. Ketiga, pensil. Keempat, pensil warna. Oke, sekarang kita mulai menggambar.
Oke, sekarang gambarnya sudah selesai. Sekarang kalian coba gambar